Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Virata Tika, NIM 931412618 dari Prodi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya mata kuliah pasar uang dan modal, yaitu pengertian pasar uang dan modal. Pengertian pasar uang dan modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidangnya keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempitnya, pasar modal adalah suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham obligasi dan jenis surat berharga lainnya. Dengan memakai jasa para perantara perdagangan efek atau Sunariah 2000, dilihat dari pengertian akan pasar modal di atas, maka bisa dijelaskan lagi bahwa pasar uang modal juga merupakan salah satu cara bagi perusahaan dalam mencari dana dengan menjual hak kepemilikannya perusahaan kepada masyarakat. Terus yang kedua, investasi dan pelaku pasar modal. Investasi ini telah dikembangkan dalam suatu modal pengembalian keputusan tentang usul investasi yang berbeda, yang berada dalam suatu portofolio, di mana proyek baru ini yang diusulkan itu dikaitkan dengan proyek-proyek lainnya yang ada dalam suatu perusahaan. Proyek-proyek investasi ini mempunyai resiko yang tidak independen. Awal harapan keuntungan suatu portofolio adalah rata-rata tertimbang dari harapan keuntungan surat berharga yang diperbandingkan dalam portofolio tersebut. Di sini juga dibagi pasar modal dalam lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi antar pemain utama sebagai berikut, ya. Ini ada tiga. Yang pertama, emiten. Emiten adalah suatu perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Ini yang dinamakan emiten. Emiten ini juga dapat dijelaskan lagi, ada tiga pemegang saham, antara lain perluasan usaha, yang kedua memperbaiki struktur modal, yang ketiga mengadakan pengalihan pemegang saham. Terus yang kedua, investor. Investor ini adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi atau investor. Sebelum membeli surat berharga ini yang ditawarkan, investor biasanya melakukan penelitian dan analisis tertentu. Penelitian ini mencakup tujuan utama para investor dalam pasar modal. Yang pertama yaitu memperoleh dividen, yang kedua memiliki perusahaan, yang ketiga berdagang. Terus yang ketiga, lembaga penunjang. Fungsi dari lembaga penunjang ini antara lain turut serta mendukung beroperasinya pasar modal, sehingga mempermudah baik emiten maupun investor dalam melakukan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pasar modal. Lembaga penunjang yang memegang peranan penting di dalam mekanisme pasar modal ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, peminjamin emisi, yang kedua perantara perdagangan, yang ketiga perdagangan efek, dan yang keempat penanggungan, yang kelima wali amanat atau truste, yang keenam perusahaan surat berharga, yang ketujuh perusahaan pengelola dana atau investment company, yang ketujuh kantor administrasi efek. Terus yang terakhir, jenis dan fungsi pasar modal. Pasar modal dibedakan menjadi dua, yaitu perbedaan pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana ini adalah penawaran saham pertama kali dari emiten kepada para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit sebelum saham tersebut diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya juga di sini
dalam jangka waktu sekurang-kurangnya itu paling lambat 6 hari kerja. Harga saham di pasar ini perdana ditentukan oleh penjamin emisi dan perusahaan yang go publik berdasarkan analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Terus yang kedua, pasar sekunder. Ini secondary market. Pasar sekunder adalah tempat terjadi transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana dalam waktu selambat-lambatnya itu 90 hari. Jadi beda ya dengan pasar perdana tadi, itu waktunya jangkanya hanya 6 hari, yang sekunder ini 90 hari setelah izin yang diberikan. Maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Dengan adanya pasar sekunder, para investor dapat membeli dan menjual efek setiap saat. Harga saham pasar sekunder ini juga berfluktuasi sesuai dengan ekspektasi pasar. Pihak yang berwenang adalah pialang adanya beban komisi untuk penjualan dan pembeli terjadi pasar sekunder di dua tempat, yaitu bursa reguler dan bursa paralel. Bursa sekunder ini adalah bursa efek resmi seperti Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sedangkan bursa paralel atau over the counter adalah suatu sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi. Jadi beda sama bursa reguler tadi ya. Terus fungsi pasar modal. Fungsi pasar modal ini bertemunya pihak yang dimiliki dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dananya, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar negeri dapat digunakan untuk usaha pengembangan usaha tanpa mengganggu dana hasil operasi perusahaannya. Demikian presentasi saya tadi. Apabila kurang jelas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.